Sama-sama bilang sama saya, yang pilih saya adalah Tuhan. Saya nggak mau tahu siapa yang fitnah saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang kecewakan saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang sakiti saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang ngomongin saudara. Tapi satu hal penting saya tahu, yang pilih saudara adalah Tuhan. Karena yang pilih saudara adalah Tuhan, maka yang bela saudara adalah Tuhan. Yang kuatkan saudara adalah Tuhan. Yang beri kemenangan buat saudara adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Haleluya. Kalau doamu belum dijawab, engkau sakit dan kau belum disembuhkan, engkau sudah 12 kali operasi tetapi penyakit itu masih belum sembuh. Harapan kita hari ini sederhana, bahwa dia bukan Tuhan yang meninggalkan dan mengecewakan kita. Kalimat saya buat saudara sederhana, tetap bangkit, tetap percaya. Di depan saudara hari depan yang penuh harapan. Selama kau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupmu akan diberkati. Engkau tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan mujizat masih ada. Allah saya ahli melakukan hal-hal yang dahsyat. Yang setuju sama saya katakan Allah saya dahsyat. Yang setuju sama saya katakan Allah saya dahsyat. Yang setuju sama saya katakan Allah saya dahsyat. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta, kata dokter, saya tidak mungkin bisa disembuhkan. Hari ini berita saya buat saudara, Allah saya dahsyat. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, rumah tangga saya diambang perceraian. Jawaban saya sederhana, Allah saya dahsyat. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, mama dan papa saya bercerai, saya berasal dari keluarga yang broken home. Maka kalimat saya sederhana, Allah saya dahsyat. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, masa lalu saya gelap, saya pernah gagal dalam hidup saya. Apakah saya mungkin bisa punya masa depan yang cemerlang? Jawaban saya, Allah saya dahsyat. Allah yang telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Alkitab saya bercerita tentang Yusuf. Siapa Yusuf? Dia hanya seorang budak, tetapi budak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan ini diberkati oleh Tuhan sehingga akhirnya jadi Perdana Menteri. Kenapa cerita tentang Yusuf yang seorang budak bisa jadi Perdana Menteri? Maka jawaban saya sederhana, itu menyimpulkan bahwa Allah saya dahsyat. Alkitab saya bicara tentang Daud. Siapa Daud? Daud hanyalah pembawa kambing domba kawanan piaraan dari ayahnya. Tetapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, Daud yang orang biasa ini hanya gembala kambing domba kawanan ayahnya. Tetapi kemudian Daud menjadi raja atas bangsa pilihan Allah yang bernama Israel. Maka cerita Daud yang adalah orang biasa menjadi raja dari bangsa pilihan mengajarkan kepada kita, Allah saya dahsyat. Sama-sama bilang Allah saya dahsyat. Buka Alkitab kita sama-sama. Klik. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-26. Kejadian 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-10 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan, inilah keturunan Sem. Dikatakan, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksyad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun. Setelah ia memperanakan Arpaksyad, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksyad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela ayat 13. Arpaksyad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 16. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu, ayat yang ke-19. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Ayat 22. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor.
Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Klik. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ini adalah bagian ayat firman Tuhan yang paling membosankan. Kalau saudara baca ayat ini, saudara akan menatap saya dan berkata, di dalam ibadah yang hebat seperti sore hari ini, yang dihadiri oleh ribuan orang, ngapain pendeta ini membacakan ayat, ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini. Sudah jauh, biar dia beranak-beranak, sudah gak bikin pusing kita. Tetapi beberapa hal kita catat di sini. Di awal kita baca cerita tentang air bah. Tapi kemudian kita baca cerita tentang Terah. Yang akhirnya kemudian memperanakan Nahor. Dan kemudian memperanakan Abram. Kelihatannya ini cerita biasa. Tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang dahsyat. Tapi itulah Allah yang kita sembah. Sesuatu yang kelihatannya biasa di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang biasa di tangan Tuhan akan menjadi dahsyat. Saya mengerti kita adalah orang-orang biasa dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Siapa yang kenal Pelek? Siapa yang kenal Seruh? Siapa yang kenal Arpaksad? Nama-nama ini asing meskipun kita sudah bertobat mungkin puluhan tahun. Kalau ada orang yang ditanya, lu kenal Seruk enggak? Hah? Seruk. Mungkin sebagian sudah berkata, ini juga baru sore hari ini saya baca ke Seruk. Arpaksad. Tetapi dari sinilah kemudian lahir Abram. Tetapi mengapa Abram lebih menonjol dari semuanya? Karena Tuhan memilih dia. Sama-sama bilang sama saya, yang pilih saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang pilih saya adalah Tuhan. Banyak masalah. Saya lihat saudara ngeliatin saya. Berat beban hidup saudara. Sama-sama bilang sama saya, yang pilih saya adalah Tuhan. Ulang. Sama-sama bilang sama saya, yang pilih saya adalah Tuhan. Bisa lebih mantap. Sama-sama bilang sama saya, yang pilih saya Tuhan. Saya gak mau tahu siapa yang fitnah saudara. Saya gak mau tahu siapa yang kecewakan saudara. Saya gak mau tahu siapa yang sakiti saudara. Saya gak mau tahu siapa yang ngomongin saudara. Tapi satu hal penting saya tahu, yang pilih saudara adalah Tuhan. Karena yang pilih saudara adalah Tuhan, maka yang bela saudara adalah Tuhan. Yang kuatkan saudara adalah Tuhan. Yang beri kemenangan buat saudara adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Haleluya. Kepalkan tangan saudara, sama-sama bilang sama saya, yang pilih saya adalah Tuhan. Saudara-saudara yang kata dokter kau harus minum obat seumur hidup. Saudara-saudara yang badai sedang menghantam ekonomi saudara. Saudara-saudara yang masa muda saudara sedang digoncang oleh masalah. Saudara-saudara yang mungkin rumah tangga saudara dihambang perceraian. Kuatkan hati saudara dengan tegar hari ini dan berkata, yang pilih saya adalah Tuhan. Saya akan hadapi setiap masalah. Dan Allah saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Allah kita pada dasarnya dahsyat. Sesuatu yang biasa sekalipun, waktu kita libatkan Tuhan, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya pelajari selanjutnya, klik.
Namun Allah yang dahsyat itu melibatkan kita. Seandainya Tuhan tidak pilih Abraham, maka tidak ada sesuatu yang spesial dengan sesuatu yang kita baca tadi. Tetapi menjadi spesial karena Allah memilih Abraham. Allah memanggilnya keluar dari Ur Kasdim dan berkata, lewat engkau seluruh manusia di muka bumi akan mendapat berkat. Dan karena Tuhan panggil hidup saudara, maka saudara akan mendapat berkat yang sama. Lewat hidupmu banyak orang diberkati. Lumayan ada 9 orang bilang amin. Sisanya masih termenung-menung. Karena Tuhan yang pilih saudara, maka lewat hidup saudara orang lain pun akan diberkati. Taruh tangan kananmu di dada dan sama-sama bilang, lewat saya banyak orang akan diberkati. Amin. Siapa yang setuju lewat hidupnya orang lain akan diberkati? Bilang sama orang yang sebelah saudara walaupun agak jauh. Bilang sama dia, hidup kita gak boleh nyusahin orang dan gak boleh merugikan orang. Hamba-hamba Tuhan, hidup kita gak boleh menyusahkan dan merugikan orang. Karena Tuhan pilih dan panggil kita, hidup kita akan jadi berkat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena pada dasarnya waktu Tuhan pilih dan panggil kita, Tuhan siapkan kita untuk jadi berkat dan memancarkan kemuliaannya. Allah yang dahsyat itu melibatkan kita. Sehingga saya simpulkan begini, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi tanpa kita, Tuhan tidak mau. Sama-sama bilang sama saya, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tapi tanpa saya Tuhan tidak mau. Bilang sama sebelah saudara, engkau penting dalam agendanya Tuhan. Amin. Betul kau ada tantangan, betul kau ada pergumulan, betul ada badai menerpa hidupmu. But you are important in God's image. Engkau penting dalam image-nya Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Setan sedang berkata, engkau banyak masalah. Setan sedang berkata, engkau banyak persoalan. Supaya hidupmu hanya tertekan, hidupmu hanya panik, hidupmu hanya kecewa, hidupmu hanya pusing dengan berbagai persoalan. Supaya engkau tidak menyadari bahwa you are important in God's plan. Karena pada dasarnya, engkau penting dalam rencana-rencana Tuhan. Tanpa Tuhan kita memang tidak mampu. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Tuhan memilih hidupmu. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan pilih saya. Sama-sama bilang, Tuhan pilih saya. Berarti you have to be serious. Siapapun saudara, saya gak mau tahu engkau kaya atau miskin. Engkau orang terpandang atau orang biasa. Engkau punya latar belakang pendidikan yang hebat atau engkau punya latar belakang pendidikan yang biasa. Engkau punya masa lalu yang gelap atau engkau punya masa lalu yang baik. Tapi ketika Tuhan pilih saudara, Tuhan persiapkan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari selanjutnya. Syarat bisa terlibat dalam kedahsyatan Tuhan yang pertama. Bukan kau harus hebat. Bukan kau harus sempurna. Bukan kau harus tanpa kekurangan dan kelemahan. Tapi syarat yang pertama, engkau harus berserah kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus berserah kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus berserah kepada Tuhan.
Alkitab saya bicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa itu Sadrak, Mesak dan Abednego? Adalah orang-orang muda biasa yang ada di tanah Babel. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lewat rekayasa banyak orang, akhirnya dia diperhadapkan pada raja untuk dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi raja lihat kebaikan hati mereka selama ini. Akhirnya raja memberi kesempatan dan berkata, karena aku mengenal kalian dengan baik dan kalian adalah orang-orang terpandang di tempat ini, maka izinkan aku memberikan sebuah syarat bagimu. Aku akan memberi kesempatan bagimu untuk berbalik dari jalan-jalanmu yang menurut kami salah. Jika engkau dengar bunyi-bunyian dan engkau mau berbalik dari Allahmu yang hidup, maka kamu akan selamat. Tetapi kalau tidak, maka engkau akan dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Raja berkemurahan untuk memberikan kelegaan bagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi karena Sadrak, Mesak dan Abednego punya komitmen yang kuat dengan Tuhan, maka dia tidak mau menerima tawaran raja. Dia menatap raja dengan penuh kasih dan berkata, Tuanku raja, jika Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan menolong kami. Tapi perlu Tuanku raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong kami untuk menyembah dewa-dewa Tuanku raja, kami tidak mau. Dan apa yang terjadi? Mendengar respons yang tegas seperti itu, raja menjadi begitu marah. Raja tersinggung karena merasa tertolak dengan apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Raja langsung perintahkan, panaskan api ini 7 kali lipat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, api menjadi begitu panas sampai algojo yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego mati karena panasnya api. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, orang yang teguh punya prinsip, orang yang teguh berserah kepada Tuhan, orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Apa yang terjadi dalam hidupnya, Alkitab berkata, satu utas rambutnya pun tidak ada yang terbakar. Raja menjadi kaget dan berkata, bukankah 3 orang yang kulemparkan ke dalam api itu, tetapi kenapa sekarang ada 4? Jawabannya sederhana, orang-orang yang berserah kepada Tuhan bisa saja disakiti, bisa saja dilukai, tetapi akan berdiri tegak dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya. Sama-sama bilang, saya perlu berserah kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sedang merasa jenuh dalam hidupmu, saudara-saudara yang sedang merasa lelah dalam hidupmu, saudara-saudara yang berkata, pendeta, kapan badai ini selesai, harus saya lewati dalam hidup saya. Persoalan satu belum selesai, persoalan lain lagi datang dalam hidup saya. Sementara saya punya mimpi besar dalam hidup saya. Hari ini saya mau bilang sama saudara, berjuang itu harus, berjuang itu perlu, berjuang itu memang bagian yang tak terpisahkan. Tetapi jangan lupa, tetap berserah kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan buat saya. Yang kedua, apa syarat bisa terlibat dalam kedahsyatan Tuhan? Ingatlah Tuhan memakai orang biasa. Ingatlah Tuhan melibatkan biasa untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, kita harus berserah penuh pada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus siap dibentuk dan diproses Tuhan. Makanya Alkitab bilang, barang siapa aku kasih, aku hajar dan aku tegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Sebagian kita kadangkala punya pertanyaan, kalau Tuhan betul mengasihi saya, kenapa saya dikhianati? Kalau Tuhan betul mengasihi saya, kenapa saya sampai ditipu besar-besaran? Saya sampai rugi 15 M, pendeta. Sebagian berkata, sampai rumah saya harus disita oleh bank. Sebagian berkata, sampai saya harus jual 2 mobil kesayangan saya. Sebagian berkata, saya kehilangan 3 perusahaan yang saya bangun dengan darah dan air mata saya. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, keadaan yang sukar yang kita lewati, itu bukan tanda Tuhan tidak pelihara kita. Bukan tanda Tuhan tidak bela kita. Bukan tanda Tuhan tidak menjawab doa kita. Mungkin ada suara iblis mengintimidasi hidupmu dan berkata, where are
God that you serve, di mana Allah yang kau layani, di mana Allah yang kau sembah, di mana Allah yang selama ini kau berlaku setia kepadanya. Iblis akan menanamkan kekecewaan, kepahitan dalam hidupmu. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara bahwa setiap mereka yang mau dipakai oleh Tuhan, setiap mereka yang mau melihat perkara-perkara dahsyat dan luar biasa, akan diproses Tuhan, akan dibentuk Tuhan. Dan itu sebabnya Ayub berkata, ketika aku keluar dari dapur pengujianmu, aku keluar sebagai emas murni yang tak bercacat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya siap diproses Tuhan. Sama-sama bilang sama saya siap diproses Tuhan. Siapa yang siap diproses Tuhan? Wow. Itulah Kristen yang sejati. Tidak ada berkat, tidak ada mujizat, tidak ada kemuliaan Tuhan sampai proses berlaku. Tapi tidak pernah ada proses yang tidak berakhir dengan kemuliaan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti kalau engkau sedang diproses oleh Tuhan hari-hari ini, mungkin proses itu bernama kegagalan, mungkin proses itu bernama kepahitan, mungkin proses itu bernama dilukai, disakiti, dikhianati. Tapi tegar berdiri, jangan benci siapapun. Jangan berusaha membalas yang jahat dengan yang jahat sambil berkata, saya udah gak kuat pendeta. Betul kata Alkitab, kita harus mendoakan musuh. Tapi saya juga mendoakan Tuhan maksudnya ampuni. Ambil nyawanya Tuhan, saya udah gak tahan. Barang siapa yang diproses oleh Tuhan, dia akan keluar dari dapur api penuh kecemerlangan dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, apa syarat bisa terlibat dalam kedahsyatan Tuhan? Yang pertama, kita harus berserah penuh pada Tuhan. Yang kedua, kita harus siap dibentuk dan diproses Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mau terus belajar dan diajar. Life is a learning journey. Hidup adalah perjalanan pelajaran. Tergantung bagaimana kita melihatnya, Pak. Mungkin sebagian saudara merasa dikhianati. Mungkin sebagian saudara merasa ditipu. Mungkin sebagian saudara merasa dimakan teman sendiri. Tapi buat saya hidup hanya dua. Yang pertama bernama mujizat. Yang kedua bernama pelajaran. Engkau bisa menambahkan apa saja dalam kisah kehidupanmu. Engkau bisa saja menambahkan dilukai, disakiti, dikecewakan. Tapi bagi saya hidup hanya dua, Bu. Mujizat atau pelajaran. Adik-adik muda, engkau bisa menamakan apa saja hidupmu. Bisa bernama badai. Bisa bernama pengkhianatan. Bisa bernama luka. Tidak sedikit anak-anak muda sekarang yang apa-apa overthinking. Apa-apa overthinking. Sehingga hidup makin stres. Sebentar-bentar, aduh gue butuh healing nih. Dia merokok, dianggap itu bagian dari healingnya. Dia terlibat dengan judi, dia terlibat dengan seks bebas. Habis gimana? Itu cara gue heal myself. Tapi hari ini buat adik-adik muda, saya ingatkan buat saudara, hidup itu hanya dua. Yang pertama bernama mujizat. Dan yang kedua bernama pelajaran. Kalau doa kita dijawab,
Kalau apa yang kita harapkan terjadi, itu yang saya beri nama mujizat. Itu bukan tanda kau hebat. Itu bukan tanda kau laki. Itu bukan tanda engkau mendapat sesuatu yang baik. Itu bukan berarti takdirmu bagus. Tapi apa yang kau harapkan, apa yang kau cita-citakan, apa yang kau doakan bisa terjadi, itu namanya apa? Mujizat. Ada seorang wanita pendarahan 12 tahun. Alkitab tidak berkata she is walking. Tapi Alkitab saya berkata she is crawling. Dia merangkak. Kenapa dia merangkak? Karena 12 tahun pendarahan membuat she is weak. She can't walk anymore. Dia udah gak bisa jalan lagi, dia hanya merangkak. Tapi dia punya sebuah doa. Dia punya sebuah tekad. Dia punya sebuah semangat. Doanya, tekadnya dan semangatnya berkata, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dan Alkitab berkata seketika dia menjamah ujung jubah Yesus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, itulah mujizat. Amin. Alkitab berkata ada seorang ibu janda menangis keluar dari pintu kota Nain. Kenapa dia menangis? Karena dia sudah janda, anak laki-laki satu-satunya mati. Semua orang yang lewat pasti akan berkata, aduh kasihannya. Tetapi waktu dia ketemu rombongan Yesus, reaksinya sangat berbeda. Dia bilang, ibu jangan menangis. Mungkin ibu ini berpikir, oh iki orang. Anak muda model apa ini? Ibu ini pikir mungkin ibu. Manusia ujuk-ujuk dari mana nih datang tiba-tiba menyapa jangan menangis. Emang dia gak tahu persoalan saya besar. Kan ada banyak orang gitu kan. Kalau dibilang ayo beriman, ayo percaya. Enak aja para pendeta cuma beriman, percaya, beriman, percaya. Dia gak tahu bisa Nabi menyakitkan. Tapi Yesus Tuhan kita bertanggung jawab, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu ini acuhkan begitu saja. Tapi Yesus menyentuh pengusung mayat sambil berkata berhenti. Pengusung mayat ini juga bingung. Mungkin dia coba menjelaskan kepada Yesus. Ini bukan hanya sakit, ini bukan hanya koma. Ini udah titik. Wis mati. Is dead. Yesus bilang letakkan. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Yesus tiba-tiba bicara sama mayat itu dan berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Dan Alkitab berkata, anak muda itu bangkit. Cerita anak muda itu bangkit saya beri nama apa? Sama-sama bilang sama saya mujizat. Cerita anak muda itu bangkit saya beri nama apa? Sama-sama bilang sama saya mujizat. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Saudaraku, saya gak mau tahu perdebatan apapun di dunia internet. Perdebatan apapun di dunia YouTube. Ada hamba-hamba Tuhan murahan, ada hamba-hamba Tuhan yang gak jelas, ada hamba-hamba Tuhan buat saya yang belum berakar pada firman Tuhan. Yang selalu ribut dan berkata, apa sih gereja-gereja ini? Hanya bicara tentang mujizat, hanya bicara tentang mujizat. Kita bukan hanya bicara mujizat, kita bicara tentang Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan izinkan saya menjelaskan buat saudara, siapa Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang sudah mati dan bangkit buat saya, dia adalah sumber segala mujizat. Tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sampai ada hamba-hamba Tuhan bodoh yang menyebut kita sebagai penyembah-penyembah mujizat.
Izinkan saya menjelaskan dengan tegar dan gamblang buat setiap saudara. Kita bukan orang-orang bodoh penyembah mujizat. Kita tetap menyembah Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Yang naik ke sorga menyediakan tempat buat kita dan memberikan Roh Kudus buat kita. Dan berjanji akan datang menjemput kita kembali. Supaya di tempat di mana Dia berada, kita akan berada sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Dan ketika doa kita tidak dijawab, orang-orang norak kampungan itu akan menyerang saudara sambil berkata, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Engkau berdoa, mujizat belum terjadi. Hidup ini hanya bicara dua, kawan. Kalau mujizat tidak terjadi, maka Tuhan sediakan pelajaran buat kita. Dan pelajaran-pelajaran kehidupan bukan berarti Tuhan tidak buat mujizat. Tapi pelajaran-pelajaran kehidupan untuk menguatkan kita lebih dahsyat lagi. Menuntun kita pada mujizat yang lebih luar biasa lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau doamu belum dijawab, engkau sakit dan kau belum disembuhkan, engkau sudah 12 kali operasi tetapi penyakit itu masih belum sembuh. Harapan kita hari ini sederhana, bahwa Dia bukan Tuhan yang meninggalkan dan mengecewakan kita. Kalimat saya buat saudara sederhana, tetap bangkit, tetap percaya. Di depan saudara hari depan yang penuh harapan. Selama kau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupmu akan diberkati. Engkau tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Bu, mujizat masih ada. Haleluya. Pak, mujizat masih ada. Adik-adik muda, mujizat masih ada. Hamba-hamba Tuhan, mujizat masih ada. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah. Syarat bisa terlibat dalam kedahsyatan Tuhan. Yang pertama, kita harus berserah penuh pada Tuhan. Yang kedua, kita harus siap dibentuk dan diproses Tuhan. Yang ketiga, kita harus mau terus belajar dan diajar. Waktu kita disakiti, kita belajar. Waktu doa kita tidak dijawab, kita belajar. Waktu kita menghadapi badai-badai yang menyakitkan, kita belajar. Waktu kita menghadapi orang pelayanan tiba-tiba melukai kita, kita belajar. Karena life is a learning process. Life is a learning journey. Hidup adalah sebuah proses pembelajaran panjang. Dan orang-orang yang mau belajar, makin hari makin dewasa. Makin hari makin kuat. Makin hari makin maju. Dan makin hari makin segambar serupa dengan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Daud tidak pernah membenci Saul. Meskipun Saul berkali-kali hendak mencoba membunuhnya. Dia memilih untuk belajar. Dan pelajarannya menciptakan kemajuan-kemajuan dahsyat dalam kehidupannya. Yang keempat, yang terakhir. Apa syarat bisa terlibat dalam kedahsyatan Tuhan? Kita harus mau terus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Itulah bedanya kekristenan dengan sekadar dunia. Itulah bedanya kekristenan dengan sekadar beragama. Agama hanya mendorong orang berbuat baik. Agama hanya mendorong orang untuk beribadah. Tetapi kekristenan berbeda. Kekristenan Tuhan mengerti kita punya kelemahan. Tuhan mengerti kita punya kekurangan. Karena itu Dia berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi aku tidak meninggalkan kamu seorang diri sebagai yatim piatu. Artinya, I will never leave you lost. Aku tidak membiarkan engkau akhirnya tanpa tuntunan, terhilang dan gak punya pegangan. Tetapi aku memberi seorang penolong lain. Dan Roh Kudus itu akan menguatkan kita. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Pak, kenapa Roh Kudus harus mengingatkan kita? Karena engkau banyak lupa, Pak. Kadang-kadang engkau sudah menikah aja lupa, udah menikah, cari perempuan lagi, astaga. Bu, engkau suka lupa, Bu. Bongko anak Tuhan. Sehingga kalau engkau cerewet, astaga. Knalpot motor aja kalah, Bu, bunyinya, Bu. Ret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 . Sampai setan aja bilang, aduh untung bini gua gak kayak dia.
Adik-adik muda kadang-kala kau lupa. Sehingga belum menikah tapi udah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kadang-kala kita lupa Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Kita panik. Kita khawatir. Kita bingung seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya. Siapa yang bisa melihat kedahsyatan Tuhan? Orang-orang biasa seperti kita. Tapi berserah penuh pada Tuhan. Orang-orang biasa seperti kita tapi mau diproses, mau dibentuk oleh Tuhan. Untuk makin hari makin indah. Orang-orang biasa seperti kita. Tapi mau terus belajar, diajar. Supaya akhirnya jangan jadi Kristen yang kurang ajar, saudara. Iya dong. Kalau kita udah bertobat lahir baru. Tapi masih hidup dalam dosa. Itu kan namanya orang Kristen kurang ajar, saudara. Udah mengenal kebenaran tapi masih pacaran dengan orang tidak seiman. Itu kan namanya orang Kristen yang kurang ajar, saudara. Sudah begitu diberkati oleh Tuhan tapi tidak pernah mengembalikan perpuluhan milik Allah. Itu kan namanya kurang ajar, saudara. Tapi kita mau terus belajar. Sampai kita tahu. Semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Hidup saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang keempat, siapa yang bisa terlibat dalam kedahsyatan Tuhan? Orang-orang biasa seperti kita. Tapi mau terus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Saya percaya. Dalam ibadah yang luar biasa ini, ada saudara-saudara yang mungkin sudah mengambil keputusan untuk dibaptis dan menyerahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Baik dibaptis air maupun dibaptis oleh Roh Kudus. Karena waktu Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Yang pertama kita akan jadi lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Yang kedua kita lebih memandang kepada Tuhan. Dan yang ketiga kita berjalan dalam kuasa. Dan yang keempat kita tidak pernah gentar untuk apapun. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. Kita memang orang biasa. Tapi bersama Tuhan kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa.